Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling awal kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman. Sering manusia itu membandingkan nikmat itu antara yang tampak, yang terlihat dengan yang tidak terlihat. Banyak orang menilai kalau nikmat yang terlihat itu banyak, maka anugerahnya banyak. Padahal sebenarnya banyak nikmat yang tidak terlihat yang itu dianugerahkan kepada kita dan kadang kita tidak sadar. Nikmat sehat, nikmat punya keluarga yang harmonis, sakinah, anak-anak kita itu kalau diperintah itu manut, itu nikmat yang agung. Dan puncaknya nikmat adalah nikmat iman. Yang kedua, kita aturkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh panutan teladan seluruh manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, oleh panitia tema pada malam hari ini yaitu mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Kenapa disebut suci? Karena sumbernya yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh para ulama ketika mengartikan, mendefinisikan Al-Quran itu, misalnya seorang ulama dalam bidang Al-Quran atau ulumul Quran, yaitu Imam Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Burhan, beliau menyebut Al-Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah, al-mu'jiz, yang di dalamnya ada kemukjizatan, al-manqul bitawatur, yang disampaikan secara mutawatir, al-muta'abdu bitilawatihi, yang membacanya bernilai ibadah, min suratil Fatihah ila suratin Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, Al-Quran ini menjadi panduan, menjadi petunjuk. Maka Al-Quran ini jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri, hudal linnas, bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada manusia. Supaya berfungsi petunjuk itu dengan sebenarnya, maka ya harus dipelajari. Harus dipelajari. Nah, di dalam Al-Quran petunjuknya ada dua jamaah sekalian, kalau mau kita bisa ringkas. Yang pertama, petunjuk Al-Quran itu adalah petunjuk tentang bagaimana memandang hidup. Yang kedua, petunjuk bagaimana menjalani hidup. Jadi diawali dengan memandang hidup. Kalau sudah memandang hidup itu sebagaimana petunjuk Allah, insya Allah menjalani hidup itu juga sesuai dengan petunjuk Allah. Maka ada yang merumuskan salah memandang hidup, salah menjalani hidup. Saya mau tanya ke jamaah sekalian, hidup itu berapa kali? Satu kali? Satu kali? Oh, ada yang dua, ada yang tiga. Nanti dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Hidup itu 2 kali.
sebagaimana mati itu 2 kali. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Tuhanmu padahal kamu itu, artinya manusia, kita ini sebelumnya yang pertama itu diawali dengan mati. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, kamu mati, fa ahyakum lalu kamu dihidupkan, tsumma yumitukum lalu kamu mati. Tsumma yuhyikum lalu kamu hidup lagi, tsumma ilaihi turja'un, kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Jadi hidup kita atau perjalanan kita manusia ini diawali dengan kematian. Karena kita makhluk. Makhluk itu sebelumnya tidak ada, kan tercipta. Sesuatu yang tercipta sebelumnya tidak ada. Menjadi ada, nanti tidak ada lagi. Berbeda dengan Al-Khaliq, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran menyebut untuk Allah huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal dan yang akhir. Maksudnya tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Jadi memandang hidup. Kalau orang punya cara pandang hidup itu tidak hanya di dunia, ada kehidupan di akhirat, maka hidup yang pertama ini di dunia ini penuh dengan hati-hati. Maka menjalaninya, nanti banyak sekali tuntunan, saya kira tidak elok saya menyampaikan tuntunannya banyak sekali, 24 jam kita diatur oleh syariat, oleh agama, mulai tidur sampai tidur lagi, ada tuntunannya menjalani hidup. Dalam 1 tahun kita harus berhenti dari makan dan minum, dan yang sudah berkeluarga dari berhubungan 1 bulan. Itu menjalani hidup. Nanti di akhir Ramadan kita membayar zakat fitrah. Kalau kita dalam ketentuan-ketentuan tertentu dikeluarkan zakat mal dan seterusnya. Jadi dimulai dengan memandang hidup dan menjalani hidup. Jadi mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk ada 2 fungsi utama, yaitu memandang hidup dengan benar dan menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian, semoga hidup kita selalu diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kekurangan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.